Didirikan pada tanggal 24 Oktober tahun 1964 dengan diundangkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2016 yang saat ini diperbaharui menjadi Permenkumham Nomor 27 Tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Atas pertimbangan kebutuhan akan sumber daya manusia yang mempunyai kualifikasi memadai di bidang pemasyarakatan dan dengan adanya keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 490-E-O-2014 tentang izin penyelenggaraan program studi Diploma 4 dalam rangka perubahan bentuk dari Akademi Ilmu Pemasyarakatan menjadi Politeknik Ilmu Pemasyarakatan di Jakarta yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan terbentuknya 3 program studi, yaitu Diploma 4 Teknik Pemasyarakatan, Diploma 4 Manajemen Pemasyarakatan, dan Diploma 4 Bimbingan Pemasyarakatan, diharapkan dapat menciptakan kader-kader pemasyarakatan yang berkualitas dan berintegritas. Menjadi kebanggaan bagi Politeknik Ilmu Pemasyarakatan atas keberhasilannya meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi atau WBK pada tahun 2021 oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pencapaian ini tentunya bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan untuk mewujudkan Poltekip dalam meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani atau WBBM. WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik. Poltekip telah siap membangun zona integritas demi mewujudkan Poltekip yang lebih baik. Kami bersama seluruh jajaran Politeknik Ilmu Pemasyarakatan telah berkomitmen untuk mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam mencegah korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemenuhan sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Untuk mencapai semua itu, kami siap untuk meningkatkan pelayanan pendidikan dengan melaksanakan Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi dan menerapkan model Jatbatsu sehingga kami dapat mendidik kader pemasyarakatan menjadi pemimpin yang berkarakter, berkualitas, dan berintegritas demi mewujudkan perguruan tinggi kedinasan bertaraf internasional. Pertama, manajemen perubahan. Politeknik Ilmu Pemasyarakatan telah berkomitmen dengan penyusunan tim kerja, melaksanakan deklarasi pencanangan pembangunan zona integritas, membuat dokumen rencana kerja, pemantauan dan evaluasi pembangunan zona integritas, dan pimpinan sebagai role model telah berperan aktif, sistematis, dan konsisten dalam merubah mekanisme kerja, olah pikir, serta budaya kerja individu yang diilustrasikan sebagai maskot Poltekip yang menggambarkan seekor lebah yang bernama Kipo dan Kimi pada Satuan Kerja Politeknik Ilmu Pemasyarakatan yang mencerminkan kecerdasan, integritas, dan kerjasama dalam mencapai visi dan misi yang dipimpin oleh Direktur Poltekip sebagai role model. Kedua, penataan tata laksana. Penerapan semua SOP mengacu pada peta proses bisnis. Penerapan e-office berupa aplikasi e-performance dan sistem informasi kepegawaian atau SIMPEK yang dikelola oleh Biro Kepegawaian Kementerian Hukum dan HAM. Keterbukaan informasi publik telah dilaksanakan dengan pembuatan banner sosialisasi yang diletakkan di ruang layanan publik dan akun media sosial resmi Poltekip. Manajemen kependidikan yang telah dilaksanakan berupa terintegrasinya setiap kegiatan dan pelaporan pendidikan dengan PD Dikti, penggunaan aplikasi Sistem Informasi Akademik Poltekip atau SIAP, Adlink, sistem perkuliahan online atau e-learning, sistem informasi sumber daya terintegrasi untuk sumber daya manusia dosen atau Sister Dikti, database penelitian dosen dari Dikti atau Sinta 2 Riste Dikti, sistem akreditasi perguruan tinggi atau Sabtoban PT, sistem aplikasi layanan taruna dan orang tua atau SALTO, pusat data dan teknologi informasi atau Pusdatin, dan terbitnya Journal of Correctional Issues yang terakreditasi Sinta 4 dan telah terindeks Google Scholar, Garuda, dan Digital Object Identifier. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta terukur pada zona integritas menuju WBK dan WBBM. Ketiga, penataan sistem manajemen sumber daya manusia.
Poltekkip melaksanakan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai kebutuhan organisasi, pola mutasi internal, penetapan kinerja individu, analisis beban kerja, penentuan SKP pegawai, audit internal, peningkatan kompetensi dosen dan pegawai, pemberian reward dan punishment, serta penegakan satuan disiplin atau kode etik di lingkungan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan demi meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia menuju zona integritas WBK dan WBBM. Keempat, penguatan akuntabilitas. Jajaran pejabat struktural Politeknik Ilmu Pemasyarakatan terlibat dalam seluruh proses peningkatan akuntabilitas organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Politeknik Ilmu Pemasyarakatan yang meliputi rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara atau lembaga atau RKA KKL, serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan atau LAKIP. Dengan berbagai inovasi baru berbasis internet dan IT, menciptakan fasilitas yang mendukung pelayanan publik bebas dari korupsi dan melayani dalam melaksanakan program pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan bagi para taruna. Kelima, penguatan pengawasan. Public campaign mengenai anti korupsi dan gratifikasi telah dilaksanakan melalui media sosial Politeknik Ilmu Pemasyarakatan serta pengawasan langsung dari masyarakat dengan adanya layanan pengaduan melalui WhatsApp, jalur hotline, laman lapor, penanganan benturan kepentingan, pelaporan LHKPN dan LHKASN, serta laman whistleblowing system Kementerian Hukum dan HAM. Penindaklanjutan penanganan pengaduan masyarakat yang cepat, serta evaluasi rutin demi peningkatan penyelenggaraan organisasi Politeknik Ilmu Pemasyarakatan yang bersih dan bebas dari KKN. Dan yang keenam, peningkatan kualitas pelayanan publik. Politeknik Ilmu Pemasyarakatan telah menetapkan standar pelayanan yang dituangkan dalam maklumat pelayanan, sosialisasi dari pimpinan Satker mengenai budaya pelayanan prima 5S atau senyum, sapa, salam, sopan, dan santun yang dapat diakses melalui akun resmi media sosial Politeknik Ilmu Pemasyarakatan serta dilaksanakannya review layanan melalui survei kepuasan masyarakat secara berkala atau IKM, Indeks Kepuasan Masyarakat. Berbagai inovasi telah dilakukan dalam memberikan pelayanan terbaik bagi para taruna, orang tua, pegawai, dosen, dan masyarakat. Layanan terpadu satu pintu atau LTSP merupakan layanan ruangan yang meliputi bagian administrasi akademik, ketarunaan, dan umum. Sistem aplikasi layanan taruna dan orang tua atau SALTO merupakan inovasi pengajuan izin taruna dan monitoring hasil belajar mengajar taruna yang sudah mendapat perlindungan hak cipta dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sistem Informasi Akademik Poltekkip atau SIAP merupakan aplikasi pelayanan kepada taruna, dosen, dan tenaga kerja kependidikan dalam pengelolaan data, kegiatan akademik, dan pendidikan. Penggunaan aplikasi Adlink, Turnitin sebagai aplikasi pendukung dosen dalam memanage perkuliahan untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Pencapaian yang telah didapatkan oleh Poltekkip berupa terbitnya Journal of Correctional Issues yang telah terdaftar dan terindeks oleh Google Scholar, Garuda, dan Digital Object Identifier. Pada bulan Juni tahun 2022, Journal of Correctional Issues telah berhasil meraih akreditasi Sinta 4. Dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran dan ilmu pengetahuan taruna, dosen, serta seluruh sivitas akademika Poltekkip melaksanakan penandatanganan kerjasama di antaranya kerjasama Poltekkip dengan International Committee of the Red Cross dalam bidang pelaksanaan pembelajaran, kerjasama Poltekkip dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten, kerjasama Poltekkip dengan Center Detention Studies, kerjasama Poltekkip dengan Puskesmas Tanah Tinggi, dan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU Poltekkip dengan Center for Detention Studies tentang peningkatan kapasitas Poltekkip, sekaligus bekerjasama dalam penyelenggaraan public lecture dan seminar internasional serta international public discussion.